Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, untuk kegiatan mengisi, orang menyebut 7 menit ya, kuliah 7 menit, saya ingin mengutip sebuah hadis yang barangkali hadisnya ini sudah sering kita dengar, sama-sama kita dengar, yaitu dari hadis riwayat Muslim yang bunyinya, ajibna li amril mu'minin kulluhu khairun wa laysa dhalika bi ahadin illa lil mu'mini in asabahu sarra syakara wa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara wa kana khairan lahu. Jadi ini hadis dari riwayat Muslim yang mengatakan bahwa kami kagum terhadap orang-orang yang beriman semuanya saja. Karena bagi orang yang beriman semuanya bisa menjadi kebaikan. Sementara bagi orang yang tidak beriman mungkin berbeda. Mengapa? In asabahu syarra syakara. Jika seorang beriman ditimpa ataupun mendapatkan satu kebahagiaan, kemudahan, dia akan bersyukur. Maka syukurnya itu adalah menjadi kebaikan. Wa in asabahu dharra sabara. Jika ditimpa satu kesulitan, kesusahan, maka sabar. Maka sabarnya pun akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Hadirin jamaah yang berbahagia, memang kiranya benar juga apa yang dikatakan oleh ulama bahwa inti dari keimanan kita sebenarnya hanya bisa cukup dilihat dari dua hal, yaitu dari syukur dan sabar. Latihan kita bersyukur sebenarnya secara tidak sadar sudah kita jalani atau sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan doa tidur kita adalah sebelum tidur, misalnya kita mengatakan Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku serahkan hidup dan matiku. Mengapa pada saat kita mau tidur kita perlu berserah diri? Itu juga untuk menimbulkan ketenangan pada diri kita. Karena menurut kajian psikologi, kesulitan tidur biasanya diawali dengan ketidaktenangan di dalam pikiran. Oleh karena itu penting pada saat kita mau tidur, kita pasrah dulu supaya hati kita tenang. Karena apa? Karena pada dasarnya tidur itu setengah kematian. Dalam Al-Quran dikatakan fayumsiku, jadi semacam digenggam. Allah itu menggenggam orang-orang yang sedang tidur, ruhnya. Kemudian pada saat bangun dilepaskan kembali. Kalau kita tidak dilepaskan kembali, berarti tidurnya mungkin berlanjut seterusnya, yaitu namanya kematian. Oleh karena itu, setelah kita bangun, doanya adalah apa?
Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi doa ini kita ulangi terus-menerus karena untuk menyadarkan bahwa barusan tadi malam itu juga kita mengalami satu kematian. Kemudian Allah hidupkan kembali. Dan pada akhirnya memang semua manusia akan kembali kepada Allah. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita di dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, kita terus belajar bertahan, belajar menerima keadaan, belajar untuk selalu dalam tanda petik beruntung dalam situasi apapun. Karena bagi seorang mukmin, musibah juga menjadi kebaikan. Kelonggaran ataupun banyaknya rezeki, kemudahan itu juga menjadi kebaikan. Pada saat diberi kebaikan itu bersyukur, pada saat diberi kesulitan juga bersabar. Dua-duanya menjadi kebaikan. Upaya mengendalikan ketenangan diri kita itu adalah amat penting di dalam situasi kondisi seperti ini. Lebih-lebih sampai saat ini misalnya yang namanya COVID-19 belum ada obatnya dan vaksinnya juga belum bisa diberikan secara massal kepada kita semua. Maka andalan yang paling utama adalah imunitas kita. Dan imunitas kita salah satunya dipicu oleh ketenangan kita. Lagi-lagi barangkali juga ini bukan sesuatu yang baru, saya hanya akan mengulang saja apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan, yaitu salah satu pakar kedokteran di dalam Islam, al-wahmu nisfudda wal itminanu nisfud dawa was-sabru bidayatus syifa, yang artinya kegelisahan itu adalah merupakan setengah dari penyakit. Jadi jika kita mengalami kegelisahan, maka kegelisahan itu sendiri itu sudah merupakan setengah penyakit. Tetapi ketenangan itu merupakan setengah dari obat. Dan kesabaran merupakan awal dari kesembuhan. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina ini patut kita jadikan sebagai salah satu rujukan, sebagai bagian dari kata bijak yang juga relevan dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Sebab di mata manusia mungkin orang yang terkena musibah COVID dari sisi cara penguburan dan sebagainya mungkin secara kemanusiaan menimbulkan rasa simpati kita, rasa kasihan kita. Tetapi dari kacamata Allah, karena semua musibah pada dasarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kejadian, semua musibah, semua kesulitan maupun kemudahan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi kebaikan bagi kita. Hal ini kita sampaikan karena memang bukan karena Bapak maupun Bapak-bapak belum tahu, tetapi karena memang kita sesama mukmin, sesama muslim memang perlu terus-menerus saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan kebenaran dan mengingatkan kesabaran.
wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.